Silakan kelompok 1 berdiskusi. Waktu diskusi kita sampai jam 9 ya. Silakan berdiskusi, selamat berdiskusi, semangat. Halo, selamat malam Bapak Ibu. Halo, Selamat malam. Halo, Selamat Pak malam. Cak. Mungkin Bapak Cak bisa memimpin diskusi kok. Oke. Tapi saya izin kamera off ya, soalnya jaringan dari tadi terpental. Jadi ada Aman. ya Bapak Fasil. Baik, ini kayaknya kurang Ibu elok kok. Iya benar, betul. Ini kurang Ibu Elok belum masuk. Iya, Ibu elok belum bergabung ini. Kita tunggu dulu bisa kan. mulai saja. Oh, mulai saja. Semua Oke. dari TK, kan ada Ibu Ismi. Oke. Baik, ini kita pilih dulu mau kita pakai yang mana ya. Kan ada dari PAUD, SD, dan SMP kasusnya. Oh, ini disuruh pilih salah satu kah tadi? Iya, makanya ini apakah kita pilih salah satu atau kita dari SD sampai SMP, dari PAUD. Tadi instruksinya. Kayaknya semua kita sapu rata, Kayaknya Pak. dari TK, SD, SMP. Karena kita yang di sini tuh, berarti 3 kan? 3 kasus ya? 3 situasi. Kiranya pilih salah satu nih, atau kita semua kah? Tadi Pak Al tidak kasih informasi. Iya, soalnya kan ini kalau kita lihat ini sebenarnya dia berjenjang seharusnya kita bahas. Tapi kalau kita punya nih, kalau dari STK berarti 3 kasus memang. Iya. 3 skenario yang ada. Tadi perasaan Pak Alnya bilang itu suruh pilih salah satu, Bu. Iya. Oh, boleh. Boleh, mungkin karena banyak guru SMP, 3 orang, mungkin SMP saja kah? Oke. Kayaknya begitu ya. Oke. Kita mengikut aja. Baik, jadi terima kasih. Nanti kita pakai yang SMP dan nanti mungkin Ibu Yulian seperti biasa nanti akan ini apa kok atau kita langsung Langsung Pak, aman. Oke. Berarti kita kasih waktu mungkin 5 menit kok Bapak Ibu, Ibu-ibu. 5 menit kita baca dulu skenarionya, baru kita masing-masing ungkapkan pendapat sesuai dengan pertanyaan yang tadi sudah dibagikan di grup. Oke. Videonya bisa dibuka di sini kok, Pak. Iya, Ibu. Maksudnya buka di kita punya grup sini bisa? Sepertinya ada di grup ini apa? Atau mau ditampilkan di sini, Kak Ibu? Di sini Pak, biar kita bisa menyimak. Oke, tunggu saya bagikan. Iya. Oh, ceritanya atau pertanyaannya, Ibu? Bukannya yang videonya yang disimak. Ada skenarionya, PDF-nya sudah dibagikan sudah di-download itu. Skenarionya. Oke. Pak, ini sudah tampilkan di layar.
Halo, Bapak dan Ibu kelompok 1. Halo, Bapak dan Ya, Ibu kelompok Bapak. 1. Iya, Ya, Bapak. Bapak. Ya, yang SMP berapa orang? SMP 3 orang. 3 orang. 3 orang di sini, Bapak. Berarti SD-nya SD 1, 1, TK 1, Bapak. TK-nya 1 ya. Iya, Bapak. Dalam materi itu ada ya, dari kasus TK sampai dengan SMP ya. Iya, Bapak ada. Izin Bapak, kami memilih salah satu skenario saja kan Bapak? Ya, boleh memilih salah satu. Silakan. Mungkin langsung untuk skenario belajar diskusi, skenario diskusi dan pembelajaran kemudian melakukan diskusi untuk mendapatkan murid pada untuk membuatkan dan membuat dengan seperti apa yang diberikan pada Islam dan diskusi seperti apa dengan menarik kalian atau dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan jenis pekerjaan apa yang disediakan dalam perikanan kerja individu atau kelompok sosial itu meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagai pengusahaan. Secara disuruh mirip akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan. Nanti ini seperti yang belajar. Kesiapan berarti ini kebutuhan belajar bisa dipenuhi itu seperti yang kesiapan belajar. Kesiapan belajar. Siapa yang mesti murid? Tuhan ke sebagai murid Anyway, udah ada ibu-ibu gimana? Ibu Elok izin mic-nya di off kan.
Baik Ibu-Ibu, sudah selesai kah? Sudah, Pak. Oke, kita langsung share saja supaya jangan bisa menghemat waktu. Nanti bisa kita mulai dari pertanyaan pertama. Nanti Ibu-Ibu juga bantu untuk bisa tulis-tulis di catatan. Nanti mungkin saya kelupaan nanti ketik, bisa nanti ditambahkan untuk saya buat di PPT. Nanti Ibu Beatrix juga dibantu untuk penutulan ya. Jadi kita langsung dari pertanyaan yang pertama. Sebenarnya yang keempat ini saya sudah baru dapat di penjawaban sih, tapi kita mulai dari yang pertama saja. Kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Pak tadi dari guru ini untuk ini di skenario 1 ini. Kalau dari saya, nanti Ibu-Ibu juga bisa share. Saya langsung saja, kalau dari saya dari pembacaan ini, mungkin yang berusaha dipenuhi ini adalah tentang kesiapan belajar dari para peserta didik. Mungkin dari Ibu-Ibu silakan, saya persilakan. Kalau dari saya, Pak. Halo? Silakan Ibu, tidak apa-apa, langsung nanti saya ketik. Ya, Atau mungkin Ibu Beatrix, Ibu kebutuhan jadi belajar murid moderatornya. yang coba dipenuhi Pak Dudi itu ada 3 aspek, itu semuanya terpenuhi itu. Dari kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Dari kesiapan belajar itu ditunjukkan pada diskusi seluruh kelas dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu. Nah, itu dari tentang topik iklan, membuat catatan penilaian ketika belajar kerja kelompok kecil dan besar itu Pak Dudi mencoba untuk mengetahui kebutuhan kesiapan belajar murid. Kemudian dari minat itu ditunjukkan dari Pak Dudi meminta murid untuk menuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Itu masuk di minat. Kemudian masuk juga di profil belajar murid. Itu ditunjukkan ketika Pak Dudi mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Jadi 3 kebutuhan itu, 3 aspek kebutuhan itu terlihat di situ. Ibu Elok bisa pelan-pelan kah dari pertama supaya, atau nanti kita lanjut dulu nanti baru dikirimkan Saka atau bagaimana? Oke, Soalnya siap. tadi di bagian yang ketiga profil saya belum dapat kasih habis. Mungkin Ibu bisa ulangi kok. Oh ya, jadi kesiapan murid, minat murid, sama profil belajar murid itu ketiga-tiganya terpenuhi itu dari skenario-nya Pak Dudi Dam itu. Iya Ibu, penjelasannya supaya saya buat yang Ya, penjelasannya secara lah umum dulu untuk penjelasan. kesiapan murid. Ya, untuk kesiapan murid itu terlihat ketika pada diskusi seluruh kelas dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu tentang topik iklan. Jadi di situ Pak Dudida mencoba untuk melihat sejauh mana kesiapan murid itu. Membuat catatan penilaian ketika belajar kerja kelompok kecil dan besar. Jadi pada diskusi seluruh kelas dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu tentang topik iklan, membuat catatan penilaian ketika belajar kerja kelompok kecil dan besar. Kemudian pada minat murid terlihat di Pak Dudidam meminta murid untuk menuliskan 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Kemudian di profil belajar itu Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik.
Baik, terima kasih banyak Ibu Elok. Nanti bisa dikirim ya, kalau misalkan kita pakai ini nanti dia punya penjelasan itu, nanti Ibu Elok bisa. Ini secara umum saya buat, nanti bisa dikirimkan untuk detailnya. Mungkin dari ibu-ibu yang lain, Ibu Ismi, Ibu Beatrix, dan Ibu Lisa, silakan. Baru menentukan kita. Kalau dari saya sepakat dengan Ibu Elok, Pak. Jadi lanjut. Siap Ibu, mantap. Ibu Beatrix sepakat berarti ya, ini sudah jempol nih. Ibu Ismi, mau dengar Ibu Ismi suara dulu, ini belum dengar dari tadi. Mic Ibu, mic. Mic-nya Ibu Ismi, mic. Ibu Ismi punya mic belum, Ibu Elok punya mic masih terbuka, Ibu. Ibu Ismi sepakat kok, ini mic-nya belum hidup nih. Mic Ibu. Masih mati. Mungkin jaringan ya, Ibu Ismi. Iya kayaknya, atau punyanya saya yang jaringan nih. Dari tadi masalah nih. Tidak Ibu Ismi kayaknya jadi. Ibu Ismi belum kasih hidup mic-nya Ibu Ismi. Oh, kayaknya error nih. Lanjut nomor 2. Oh iya, kita lanjut ya nomor 2 ya. Nanti ini. Ya, Ibu Ismi ada gangguan jaringan. Ya, silakan bagaimana cara guru menentukan kebutuhan belajar muridnya. Silakan ibu-ibu langsung jawab saja. Karena saya nanti harus kembali ke PowerPoint, jadi bisa langsung aktifkan mic dan bisa jawab supaya saya langsung ketik di PPT. Silakan ibu-ibu. Izin Pak Charles. Halo. Siap Ibu, lanjut. Nanti saya langsung. Kalau untuk di LMS itu sebenarnya pertanyaan nomor 1, 2 di sini itu nomor 1. Jadi sebenarnya yang sudah dijelaskan Ibu Elok itu sudah mencakup bagaimana cara guru ini tadi. Oh iya. Jadi bukan 4 nomor sebenarnya, ada 3 nomor. Nah, yang Pak Charles buat slide 2, 3 ini sebenarnya satu nomor soal yang sama. Gitu. Oh begitu, saya ikut dari yang apa sih? Iya benar. Oh di LMS itu dia hanya 3 nomor soal. Itu ya. Pertanyaan 1, 2 itu dia satu nomor, tapi di tabelnya itu dipisah. Iya, di tabelnya dipisah. Berarti sudah mencakup ya Iya, sebenarnya. sudah menjawab tadi. Oh iya, berarti mana ya tadi? Oh iya. Berarti kita tinggal tambah kasih detailnya lagi yang tadi Ibu Elok sudah buat ya, tapi kan ini masih secara umum.
Oke, oke. Berarti nanti kita di kesiapan belajar itu kita jabarkan lagi apa-apa yang dilakukan oleh Pak tadi, terus yang minat juga apa-apa yang disuruh ke siswa atau murid, dan yang ketiga juga ya profil belajar itu. Nanti ibu-ibu bisa share nanti supaya saya tambahkan di PPT, dan mungkin dari setelah itu saya bagikan ada tambahan lagi, nanti saya bisa ubah di grup saja nanti. Nanti saya japri saja karena ini kita kelompoknya beda. Kita lanjut berarti ya di berikut, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan. Oh ya, Ibu Ismi, silakan Ibu Ismi. Ini sudah kasih aktif mic. Tadi Pak, error. ini Pak, mohon maaf tadi itu error betul, tidak bisa ini. Tadi kan Iya. Ibu Elok sudah menjelaskan yang mengenai 3 itu tadi Pak, kesiapan belajar, minat belajar, dan profil murid. Tadi Ibu Elok Iya. juga sudah menjelaskan. Terus mungkin strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan, itu kan ada 3 macam strategi. Tapi yang dijelaskan sama Ibu Elok itu mungkin strategi diferensiasi konten, kalau menurut saya. Berarti konten masuk juga ya. Kalau Iya. proses saya rasa juga masuk ya, Ibu-ibu. Kayaknya semuanya masuk ya. Proses, konten, sama apa lagi satu ya? Produk. Produk, Pak, produk. Iya, Ya, masuk semua ya. masuk semua ya, berarti ya Ibu-ibu ya. Oke, saya tambahkan di situ. Masuk Nanti semua. mungkin bisa sambil jelaskan atau cari di produknya itu apa yang dibuat, di kontennya apa, supaya nanti saya langsung ketik saja. Saya tulis dulu yang secara umum. Izin Ibu Ismi, mungkin kalau bisa dijelaskan bagian mana yang diferensiasi proses, bagian mana yang diferensiasi konten, lalu bagian mana yang diferensiasi produk. Karena kalau menurut saya hanya konten di sini. Kalau menurut saya. Iya, Bu, ini tadi kan maksud saya Ibu Elo kan sudah menjelaskan kalau ada ini apa kesiapan belajar, minat belajar dengan profil murid. Yang saya pelajari kalau kesiapan belajar, minat belajar dan profil murid itu hanya ada di konten saja maksudnya. Karena coba dilihat yang di video penjelasannya, ada video penjelasan itu, kalau diferensiasi konten itu hanya meliputi 3 itu, kesiapan belajar, minat belajar dengan profil murid. Itu saja yang menurut saya. Jadi strateginya hanya 1, diferensiasi konten. Mungkin itu menurut saya, tapi nggak tahu kalau menurut ini Ibu Julian dengan Pak Charles begitu. Tapi coba dilihat di video yang kan ada video penjelasan itu apa tentang ciri-ciri diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk itu meliputi apa saja. Kalau yang saya simak yang diferensiasi konten itu yang tadi yang Ibu Elok sudah menjelaskan itu ada ini kesiapan belajar, minat belajar dengan profil murid. Mungkin itu saja dari saya. Saya sepakat dengan Ibu Lisa, diferensiasi konten saja.
Kalau saya ada 3, itu diferensiasi konten terlihat ketika Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya, itu konten. Kemudian diferensiasi produk itu terlihat ketika Pak Dudidam menugaskan murid membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan sesuai dengan kemampuan murid. Nah, ini produk sesuai dengan kemampuan murid. Kemudian pada diferensiasi proses, di situ terlihat ketika Pak Dudidam melakukan kegiatan pembelajaran yang bervariasi untuk mengakomodir gaya belajar murid yang beragam, ya, yaitu diantaranya kerja individu atau pasangan, kerja kelompok kecil, diskusi seluruh kelompok itu terlihat pada diferensiasi prosesnya. Itu menurut saya. Ya, jadi betul ya Ibu Elok tadi, saya sepakat untuk tambahkan dengan diferensi proses. Itu sebenarnya terlihat waktu dibagi dalam kelompok, itu sebenarnya sudah masuk dalam proses. Terus ada kegiatan berjenjang, terus ada pertanyaan-pertanyaan pemandu, dan kegiatan yang bervariasi itu dia sebenarnya bisa masuk di proses. Bagaimana Bu Yulian? Kita belum mendengar Ibu Yulian punya pendapat. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Saya ada tulis di kolom chat karena ya tadi saya lihat ada rame. Tapi kalau menurut saya hanya 2 saja, proses dengan konten. Soalnya kalau menurut saya ya, kalau diferensiasi produk itu harus ada produk yang dihasilkan begitu. Kalau yang dari yang saya baca itu Pak Dudidam ini dia hanya menetapkan skenario tugas yang berjenjang itu sampai dengan dia mendorong yang terakhir, yang ke-7 itu poin 7, dia mendorong murid untuk memilih lokasi yang mendukung, itu hanya proses. Jadi 3 skenario yang dibagi itu adalah proses bagaimana peserta didik masing-masing dia memilih sesuai dengan pemahaman konsep dia punya murid-murid, begitu. Kalau sampai hasilnya itu mungkin di bagian mana ya Bapak Ibu? Kan belum membuat iklan, tugas yang harus dikerjakan. Kalau menurut saya diferensiasi produk itu bukan artinya sih, maksudnya produk yang dihasilkan itu tuh beragam. Jadi bukan hanya satu saja iklan, tapi mungkin bisa dibuat jadi apa begitu selain iklan begitu. Kalau hanya iklan saja belum diferensiasi sih kalau menurut saya. Mungkin itu saya kembalikan. Izin kalau saya juga sama sepakat dengan Ibu Yulian, saya belum melihat di sini produk apa, unjuk kerja apa yang dihasilkan oleh anak. Mungkin iklan, kata kunci tetap iklan, tapi mungkin berupa apa, poster kah, iklan video kah, atau bagaimana kan tidak ada di sini ya. Gitu, hanya disuruh membuat iklan yang secara efektif saja. Iya. Ya benar, maksudnya sama. Menurut saya tadi seperti itu. Iklan yang
maksudnya hanya iklan saja, tapi tidak dijabarkan lebih lanjut terkait Iya. dengan produknya apa begitu. Ya, mungkin kita bisa lihat di poin 5 dari skenario Pak Dudidam itu. Coba ini di skenario 5, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Nah, di situ terjadi adanya perbedaan ya, diferensiasi produk ini. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan. Memang iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Nah, dalam penjelasan diferensiasi produk tadi, memang produknya sama-sama iklan, tetapi disesuaikan dengan kemampuan murid. Ini ada diferensiasinya di sini kan, tidak harus berupa ini ya. Dalam diferensiasi produk yang saya pahami tadi, itu cara diferensiasinya dengan memberikan tantangan mungkin yang berbeda, dengan memberikan pilihan-pilihan penugasan yang berbeda, itu sudah masuk pada diferensiasi produk kalau menurut saya. Menurut pemahaman saya dari penjelasan dari video tadi. Ya, poin 5. Baik Ibu-Ibu, apakah membuat iklan yang efektif dan akan dipromosikan bisa masuk di konten kah? Yang sesuai poin 5 tadi yang disampaikan Ibu Elo. Jadi nanti anak-anak itu ada buat iklan, terus mereka bisa promosikan produknya. Apakah itu bisa masuk di konten kok? Produk, sorry. Yang poin 5 silakan. Halo Pak, ya kalau menurut saya ya sesuai dengan penjelasannya Ibu Elok itu bisa sih ya masuk akal. Diferensiasi produk yang dimaksud itu menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Nanti diferensiasi kontennya itu berdasarkan skenario yang dibagi. Jadi ada pembagian skenario untuk mempermudah siswa berdasarkan dia kemampuan begitu. Mungkin dari saya begitu. Ya bisa juga disepakati ini diferensiasi. Itu di produk kah Ibu? Di produk kah yang tadi Ibu ada jelaskan di Iya, itu di produknya itu di yang poin 5 tadi, kemudian penjelasan dari produk itu juga sepertinya sudah merangkum di konten. Jadi dari konten dulu, diferensiasi konten, dan diferensiasi konten itu ke diferensiasi produk yang poin 5. Oke, terima kasih Ibu Beatrix. Ibu Lisa. Saya masih bingung Pak. Saya tetap sih kalau produk itu tetap harus ada sesuatu yang dihasilkan. Kalau di sini kan bacaannya membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara. Jadi mempromosikan produknya mempromosikan seperti barang begitu ya sebenarnya. Iklan berupa barang atau iklan berupa jasa atau acara begitu. Hanya membuat iklannya ini seperti apa itu apa dalam bentuk apa gitu loh membuat iklannya ini. Ya walaupun memang sesuai dengan kemampuan murid, lalu skenarionya ini kan
ada yang lebih konkret, terstruktur, kurang terstruktur, terus ada yang membutuhkan riset. Ini prosesnya ya, lebih ke prosesnya gitu. Rubriknya kan ini, skenario ini kan penilaian rubriknya. Cuman produknya seperti apa, bentuknya iklan itu seperti apa, nggak dijelaskan gitu. Itu menurut saya sih, Pak. Tapi kalau memang sepakatnya, ini kan pelajaran apa SMP ya, jadi mungkin di SMP seperti itu, jadi ngikut saja. Masih Oke, berproses untuk makasih Bu. memahami diferensiasi, jadi belum terlalu paham betul sih. Siap, Maaf siap. kalau saya salah. Oke. Ini nanti Ibu Elok bisa jabarkan ulang kah supaya saya ketik gambaran umum dari diferensiasi proses konten. Soalnya konten ini saya belum ketik dengan produk. Ibu Elok mungkin supaya secara umum kita ada, nanti baru dikirim per detailnya lagi supaya saya buatkan di PPT. Ibu Beatrix Pung nih yang di chat nih, ini untuk nomor 2 kah? Oke, makasih Ibu, saya tambahkan di nomor 2.
Izin Pak Charles yang Ibu tuh Iya Ibu, silakan. yang pembagian kelompok itu diferensiasi konten. Oh ya, oke, siap. Nanti yang prosesnya itu yang skenario itu. Oke, siap. Yang Ibu Yulian tulis seperti itu. Pembagian kelompok di konten ya. Iya, itu konten. Berarti pemandu dengan bervariasi itu tetap diproses. Tidak, semuanya itu, semua yang Bapak tulis itu semua di konten itu. Oke, siap. Skenario tugas yang berjenjang, itu masuk di proses.
Oke Ibu-Ibu, untuk sementara kita ada 2 jawaban dengan dia punya penjelasannya. Kita bisa lanjut dulu ya, nanti mungkin ada pikiran baru atau kita baca-baca lagi terus temukan, nanti Ibu-Ibu bisa share saja di kita untuk. Jadi kita lanjut dulu ke pertanyaan berikut, setelah itu kita review ulang lagi dari awal supaya semua bisa lihat kembali ya. Jadi dari saya Ibu-Ibu, untuk yang nomor 4 ini, guru tersebut melakukan penilaian, itu mungkin kita lihat dia ada pertanyaan pemantik tadi di awal-awal. Jadi mungkin yang pertama itu dia lakukan pra-assessment berupa pertanyaan pemantik langsung saja itu. Terus yang kedua ini, karena ini diskusi kelompok, jadi sudah pasti dia ada semacam lembar observasi pekerjaan kelompok. Jadi ada 2 penilaian. Yang pertama itu pra-assessment dalam bentuk pertanyaan pemantik, dan kedua itu mungkin formatif dalam bentuk pengerjaan kelompok itu. Mungkin dari saya seperti itu, dari Ibu-Ibu silakan. Ya baik Pak Charles, mungkin dari saya setuju dengan teknik penilaian yang dijabarkan oleh Pak, atau tambah lagi satu kalau dari saya itu penilaian observasi kah? Kalau untuk ini terkait dengan proses diskusi dari siswa, itu observasi atau sudah masuk di formatifnya? Observasi kelompok. Masuk di formatif. Ya, assessment. Pertanyaan pemantik ya. Ya, makasih Ibu Betri. Kayaknya itu masuk ya, observasi itu dalam penilaian formatif kok. Kami mengikuti saja Pak, soalnya kalau dilihat dari penilaian antara SMP dengan TK itu beda. Kalau kami di formatif itu, kalau penilaian formatif kami itu pasti kalau di sini kan menghasilkan produk, jadi penilaiannya itu pasti ada hasil karya. Betul Ibu, terima kasih. Atau Ibu bisa kan ditambah dengan penilaian formatif individu kah? Terus ada penilaian observasi kelompok. Atau dia sudah masuk itu penilaian formatif, terus dia langsung di jadi penilaiannya penilaian formatif dan penjelasannya itu dalam proses kelompoknya. Ya, sepakat Pak. Penilaian formatif baru jabarkan lagi ada penilaian observasi kelompok dan penilaian individu.
Mohon maaf, ini saya bisa tanya kok, Pak? Halo, Ibu Julian, saya bisa tanya? Silakan, silakan Ibu. Siap. Nah, kalau di SMP itu kalau penilaian formatif itu ini berapa? Bagaimana Ibu? Maksud saya kalau di SMP itu kalau asesmen formatifnya itu ada berapa ininya, yang dinilai itu ada berapa kategori. Kalau kami di TK itu kan kalau penilaian kalau asesmen sumatif itu kan ada apa checklist, ada apa hasil karya, ada asesmen anekdot dengan asesmen foto berseri. Tapi kalau ini di SMP itu kalau asesmen formatifnya itu meliputi apa saja? Iya Ibu, jadi penilaian formatif ini bisa kita terapkan di diskusi kelompok. Nah kan kebetulan ini yang dilakukan oleh guru ini kan ada kelompok kecil, jadi bisa sebenarnya penilaian formatif dilakukan selama proses pembelajaran dalam kelompok diskusi itu. Mungkin seperti itu Ibu Ismi. Oh, berarti ada penilaian yang kelompok diskusinya sendiri, terus ada yang penilaian untuk individu. Iya, bisa Ibu, bisa. Silakan Ibu Lisa, ada tambahan? Mungkin saya mau sedikit menambahkan, asesmen formatif ini sebenarnya ada 2 yang sudah dijelaskan kemarin di eksplorasi konsep itu. Jadi ada formal dengan informal. Kalau formal itu yang seperti kayak di TK ada checklist, menjawab pertanyaan, mengerjakan kuis, observasi, atau membicarakan itu masuk di formal. Nah, kalau yang di sini mungkin saya melihatnya ini informal ya. Jadi dia mengamati mengamati dan mendengarkan pendapat saat murid melakukan diskusi atau meminta murid mengekspresikan bagaimana pemahaman mereka. Ini masuk dalam asesmen formatif tapi informal begitu. Karena di sini ada nggak Pak Dudidam ini meminta observasi? Ada tidak ya? Kalau ada di bagian mana ya? Kalau observasi yang ada jelas dia punya formatnya itu berarti formal, penilaian format itu secara formal. Tapi kalau tidak ada dia informal begitu. Gimana? Ini yang saya pelajari waktu di eksplorasi konsep ya. Demikian Pak. Oke, terima kasih Ibu Lisa. Ibu Beatrix mungkin ada tambahan, silakan. Iya, terima kasih Pak. Kalau dari saya, kita fokus pada pertanyaannya, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Jadi mungkin tidak secara langsung diberitahukan pada teksnya atau pada situasinya, namun kita bisa lihat dari bukan percakapan, dilihat dari dia punya teksnya itu bagaimana proses pembelajarannya, maka penilaian yang dilakukan itu berdasarkan dengan proses yang dilakukan. Sehingga kalau menurut saya, misalkan proses yang terjadi di situ ada diskusi kelompok, maka penilaian yang harus dilakukan itu salah satunya adalah observasi kelompok. Penilaian formatif, tapi observasi kelompok. Karena contoh-contoh asesmen formatif kalau dari saya itu ada berupa essay test, kemudian diskusi kelas, tes lisan, refleksi, jurnal, kemudian observasi kelas,
Nah, jadi contoh-contoh asesmen formatif itu yang salah satunya tergambar di situasi tadi, yaitu adanya pembagian diskusi. Maka kalau dari saya salah satu penilaian formatifnya adalah observasi kelompok, dan di dalam observasi kelompok itu guru tidak hanya menilai secara kelompok, tapi dia juga menilai secara individu. Menurut saya seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu-Ibu semua. Berarti kita klop ada 2 penilaian. Untuk sementara ini yang sudah ada pra-asesmen, pertanyaan pemantik, dan penilaian formatif. Nah, penilaian formatif ini yang di dalam proses pembelajaran dilakukan oleh Pak Guru ini adalah dia melakukan penilaian dalam diskusi kelompok atau diskusi kecil ini. Tadi saya sempat cari juga, memang penilaian formatif ini bisa dalam bentuk diskusi kelompok di dalam kelas. Mungkin seperti itu, memang kita fokus duluan di ini, menjawab dengan dia punya keterangan-keterangan. Tadi kalau penilaian formatif di dalam kelompok, dan untuk pra-asesmen, Pak tadi menggunakan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Mungkin itu 2, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi untuk sementara dari Ibu Elok mungkin? Ya, untuk saya sepakat pra-asesmen dan formatif. Kalau kita gali lebih lanjut, misalkan kalau dikaitkan dengan asesmen for learning, as learning sama for learning, of learning sama as learning bisa nggak, Pak? Nggak usah. Itu sudah tercakup juga ya di formatif. Iya, Ibu, betul. Jadi Ibu Elok ini 2 dulu kah, atau mau tambahkan dengan as learning? Sudah dua saja. 2 cukup. Oke, terima kasih Bu Elok. Terima kasih juga. Oh, dari Ibu Ismi, silakan Ibu Ismi. Enggak Pak, saya hanya tanya saja. Kalau ini asesmen formatifnya SMP itu nanti berbentuk narasi ya? Kalau buat ininya itu, penilaiannya. Kalau di SMP itu, kalau dia dalam kelompok Ibu, itu ada semacam rubrik, ya memang dia ada dalam bentuk narasi, terus ada nanti misalkan kalau ini iklan, bagaimana dia punya iklan itu sudah disusun, mungkin ada beberapa narasi yang hasilnya itu poin gitu. Jadi kemudian hasil observasi itu nanti diubah, diolah menjadi nilai begitu Ibu. Oh. Kalau kayak di IPA, misal kayak di IPA itu kalau dalam kelompok itu mulai dari dia persiapan, misalkan alat dan bahan itu sudah mulai dinilai. Jadi itu memang dia ada narasi-narasinya juga dalam bentuk poin yang diobservasi juga. Kayak gitu Ibu. Kalau di TK bagaimana Ibu? Tadi saya kurang jelas. Kalau kami di TK itu kan memang pertama kita melakukan asesmen awal atau asesmen diagnostik. Tadi sudah dijelaskan itu yang waktu pertemuan. Terus yang kedua itu yang asesmen formatif. Tapi kalau asesmen formatif itu nanti ada 4. Ada checklist, terus ada anekdot, itu yang celotehnya anak, terus ada hasil karya. Hasil karya itu yang tadi yang iklan itu berupa hasil karya. Terus dengan ini foto berseri. Foto berseri itu rangkaian dari proses awal sampai proses akhir, seperti pembuatan iklan itu tadi kan pasti ada proses-prosesnya, itu yang dinamakan hasil foto berseri. Terus yang terakhir itu yang asesmen sumatif, itu yang rangkuman dari asesmen formatif itu. Kok saya agak blank ya, karena mungkin antara SMP dengan SMA itu kan kurang Betul, ini. Ibu.
Tapi tidak apa-apa Ibu, supaya kita kan juga tambah ilmu, kita juga bisa tahu. Kalau dari SD mungkin Ibu Lisa mau berbagi sedikit, waktu masih 7 menit, mungkin penilaiannya atau asesmennya. Baik, kalau dari SD sama kurang lebih dengan SMP. Jadi sama kita juga Iya. menggunakan rubrik segala macam, observasi, ada catatan, checklist juga sama seperti TK. Namun juga SD kan dia ada sebagian dari TK penilaiannya sama dengan SMP. Gitu, perpaduan sih. Oke, terima kasih ibu-ibu semua, luar biasa. Kita waktu 5 menit dan ini nanti saya yang langsung buat di PPT, tapi mungkin minta bantuan dari ibu-ibu untuk yang tadi ada catatan-catatan bisa dikirim japri juga tidak apa-apa supaya saya tambahkan ke PPT supaya penjelasannya lebih banyak. Dan nanti kita langsung pilih untuk presentasinya. Yang besok itu siapa bisa supaya kita langsung fixkan. Nanti kan saya yang buat, pasti buat dia punya PPT dan saya akan bagikan layar juga. Nanti yang presentasi mungkin ada yang bersedia, silakan. Terus nanti ada juga moderator ya. Adakah? Atau saya tunjuk langsung nih? Izin Pak Charles tadi bilang mau ulang lagi dari awal ini. Oh, mau dari awal lagi kok? Boleh, boleh. Lagi maksudnya. Oke. Baik, saya langsung pandu di sini untuk pertanyaan nomor 1, kebutuhan yang berusaha dipenuhi guru itu ada 3, kita tadi pilih bersama, kesiapan, minat belajar, dan profil belajar murid. Ini secara umum saja, nanti ibu-ibu bisa tambah, nanti bisa kirim ke saya untuk saya bisa edit tambah di PPT. Terus ini dia punya masuk ke penjelasannya, cara-cara guru tadi menentukan kebutuhan. Jadi ada di situ menetapkan skenario tugas, ada skenario 1, 2, dan 3 yang tadi ditambahkan oleh Ibu Beatrix. Dan untuk strategi pembelajaran ini masuk semua proses, konten, dan produk. Ada penjelasan juga tadi ditambahkan oleh Ibu Elok. Konten itu menetap skenario dan lain sebagainya. Terus produk itu nanti iklan yang dihasilkan. Terus proses itu pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan gaya belajar murid yang beragam. Terus penilaian yang dilakukan itu ada 2, asesmen berupa pertanyaan pemantik dan penilaian formatif yang dilakukan oleh guru itu di dalam diskusi kecil. Oh iya, silakan Ibu Lisa. Izin Pak, itu tidak terbalik ya, yang slide 3, slide 5 Pak? Ini Kak Ibu? Iya, ini tadi ada. Yang di depan. Ya, Tadi sebelumnya kayaknya mungkin 1 ke 3, 3 ke 1 ya? Tadi penjelasan di slide 3 atau 4 tadi sudah benar, tapi yang di 5-nya kayak terbalik. Yang ini Kak Ibu? Nah ini kan diferensi proses isinya skenario, tapi yang nomor 5 lain. Coba yang 5. Nah ini di sini konten, proses skenarionya di slide 5 konten. Oh ya, nanti yang ini Ibu memang ini masuk di konten Ibu. Yang skenario tugas ini memang nanti masuk di konten. Jadi konten itu kan nanti kita lihat analisisnya itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi memang yang Pak ini buat ini sudah sesuai dengan kebutuhan, yang mana dia buat tugas itu ada tugas berjenjang, itu memang memenuhi diferensiasi konten itu. Jadi ini memang nanti dia ke konten sesuai dengan yang ini.
Oke, pokoknya nanti ibu-ibu bisa tukar pikiran, bisa share nanti kita edit-edit lagi karena waktu juga kayaknya masih sisi 2 besok. Jadi nanti mungkin ada tambahan bisa disampaikan dan kita punya waktu sisa 1 menit. Kalau tidak ada lagi saya ucapkan terima kasih untuk ibu-ibu semua luar biasa. Ibu Lisa, Ibu Ismi, Ibu Beatrix, Ibu Elok dan sesuai kesepakatan besok ini yang presentasi ada yang bersedia? Kalau tidak saya tunjuk saya ini nanti. Oke, Ibu Elok, langsung Ibu Elok nanti besok akan menjelaskan presentasi dan Ibu Lisa nanti jadi moderatornya. Nanti kami yang lain bantu untuk menjawab. Nanti saya dan pokoknya kita Semoga semua nanti. jaringan bagus. Iya, Ibu Elok. Semoga jaringan Nanti saya yang share screen. nanti slide-nya di mana? Presentasinya di mana? Semoga besok nih jaringan agak bagus, Ibu. Nanti Ya, kita amin. tinggal ambil alih saja. Nanti Ibu Beatrix ada Ya, siap. free juga. Oke, itu saja. Terima kasih Ibu. Kita kembali ke room utama ya, karena waktu sudah pas. Terima kasih banyak dan selamat malam ya. Kita bergabung ke room utama. Silakan Ibu-ibu ke room utama. Silakan Bapak dan Ibu kembali ke ruang utama. Siap Bapak.